Bapak Ibu yang dirahmati Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Mana contohnya Pak Ustadz zaman sekarang? Coba lihat ke Turki, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di Turki sekarang? Tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal seberapa? 3 Zulhijjah 1441 tahun lalu. Ini baru belum lama ya. Sekarang Muharram ya kan? Tanggal seberapa ya? 11 Muharram. Tanggal 3 Zulhijjah kemarin, seminggu sebelum Idul Adha, Erdogan itu kan apa? Mengadakan peresmian Masjid Hagia Sophia, bikin sholat Jumat yang pertama perdana setelah 86 tahun. Ini masjid dirubah oleh penguasa durjana, penguasa sekuler yang bernama Mustafa Kemal. Dirubah jadi apa? Jadi museum. Eta masjid jadi museum. Iyalah Masjid Agung dirubah jadi museum, kumaha aja. Bisa sholat. Sholatnya di emperan sono. Nggak boleh sholat di dalam. Betul. Nggak boleh megang-megang macam-macam. Namanya museum. Bisa minum kopi di dalam museum. Bisa makan snack di dalam museum. Bisa sarapan pagi kayak subuh akbar. Hah? Oh, wow. Gak ada azan, gak ada Allahu Akbar, gak ada la ilaha illallah, gak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak ada hayya 'alal salah, gak ada hayya 'alal falah. Membisu 86 tahun. Ini masjid yang diwakafkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel, yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuftahanna hadhihi al-Madinah al-Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah, 7 tahun setelah ayat itu turun di Mekah, surat Ar-Rum, baru terjadi Romawi mengalahkan Persia. Nabi sudah mengatakan, Romawi yang baru menang melawan Persia, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel menang melawan Persia. Apa kata Rasulullah? Romawi sebentar lagi akan kalian taklukkan. Kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik tentara yang ikut membebaskan dan menaklukkan kota tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Ini peninggalan, ini yang dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad, yang kemudian dirubah oleh penguasa sekuler menjadi museum. Ini penghinaan. Betul. Penghinaan kepada Islam, penistaan kepada Islam. Subhanallah. Mereka ingin mengatakan bagaimana kelompok sekuler liberal yang tunduk bertekuk lutut kepada orang kafir ingin mengatakan kepada kita umat Islam, wahai umat Islam, jangan kau jadikan masjid sebagai pusat peradaban. Masjid jadi museum aja. Islam cukup ritual aja. Jangan kau bicara ekonomi di masjid, jangan bicara sosial di masjid, jangan bicara budaya di masjid, jangan bicara politik di masjid. Sian. Ulah. Islam gak usah bicara itu. Maka masjid dimuseumkan. Maka itu menjadi tanda kemenangan sekularisme di Turki. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, kurang dari 100 tahun
kemenangan semu sekulerisme itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Hagia Sophia berubah kembali menjadi Masjid Al-Hamdulillah. Takbir. 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 Walillahil hamd. 22 Agustus Erdogan mengumumkan bahwasanya Turki telah menemukan cadangan gas alam terbesar di dunia, 320 miliar meter kubik. Takbir. Di mana? Di Laut Hitam. Turki yang dulu dipecah-pecah negaranya, diambil kekuasaannya secara paksa oleh negara-negara yang menang Perang Dunia Pertama, diambil oleh Inggris, diambil oleh Prancis, diambil oleh Rusia. Wilayah Turki Utsmani yang begitu besar dibagi-bagi, dipotong-potong seperti mereka potong kue, ya. Tapi kemudian Allah selamatkan, ya. Allah hadirkan pemimpin yang baik, yang saleh, yang membela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita membela agama Allah pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat, salat Jumat tanggal 3 Zulhijjah dibayar kontan. Tanggal 3 Muharram diumumkan menemukan cadangan gas alam terbesar di dunia, 320 miliar meter kubik. Itu cukup untuk 70 tahun dieksplorasi. 70 tahun. Dan Turki tahun 2023 ini dia akan keluar dari perjanjian Lausanne. Perjanjian Lausanne ini yang dipaksa Turki waktu itu untuk melepaskan wilayah-wilayahnya dan melarang Turki untuk mengeksplorasi hasil bumi tambangnya di atas negeri mereka sendiri, dan perairan internasional itu Selat Bosporus itu jadi perairan internasional. Jadi bisa dipakai semaunya oleh dunia dan tidak boleh mendapatkan izin dari pemerintah Turki. Tapi nanti perjanjian ini akan selesai tahun 2023, 100 tahun, dan Turki insya Allah akan menjadi negara adidaya. Maka inilah contoh nyata. Kalau pemimpin soleh, pemimpin bertakwa, pemimpin beriman kepada Allah, membawa rakyatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah itu pasti Allah akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, rakyat itu ikut pemimpin, betul. Rakyat itu ikut pemimpin. Ya. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikuti akhlaknya pemimpin, mengikuti agamanya pemimpin. Maka kalau pemimpin baik akan diikuti oleh rakyatnya, betul. Maka ketika Allah mengatakan seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka disitulah yakin, di situ sudah pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah.